Bang! Kedua tinju itu bertabrakan di tengah, dan kekuatan dahsyat tiba-tiba meledak seperti badai dahsyat yang menyapu ke segala arah. Kerumunan di sekitarnya mulai mundur, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan kedua orang ini benar-benar akan mencapai tingkat yang mengerikan. Zhou Jie, mari kita mundur sedikit. Situ Jianan dan yang lainnya semuanya telah mundur, meninggalkan ruang bagi Wu Chen dan Zhao Chonglou untuk bertarung. Sekarang, mereka hanya bisa memilih untuk percaya pada Wu Chen. Selama ini, di mata mereka, Wu Chen adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Musuh yang kuat, bahaya apapun, dapat dengan mudah diatasi olehnya tanpa banyak usaha. Jadi, kali ini, mereka percaya bahwa Wu Chen akan membawa mereka kejutan baru. Kekuatanmu. Setelah melancarkan pukulan itu, Zhao Chonglou sangat terkejut, dia menyadari bahwa kekuatan Wu Chen sangat kuat, dan menurut pendapatnya, pukulannya tadi, sangat kuat dan tak kenal ampun, mampu dengan mudah membunuh seorang ahli di alam Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh, tetapi dia tidak menyangka bahwa pukulannya benar-benar akan ditahan oleh pukulan Wu Chen sekarang, ini sungguh tidak dapat dipercaya. Aku tidak tahu, tetapi orang tampan ini cukup kuat. Milan sedikit terkejut. Mampu menerima salah satu pukulan Zhao Chonglou, itu membuktikan bahwa kekuatan Wu Chen bukanlah ahli biasa di alam Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh. Mu Yuxue terkekeh dan berkata, kekuatannya jelas di atas apa yang dapat kau bayangkan. Adegan ini telah menyebabkan kejutan besar di hatinya. Saat itu, dia mengira telah bertemu dengan seorang ahli. Oh, kalau begitu aku harus menunggu dan melihat. Mendengarkan kata-kata Mu Yuxue, Milan juga dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Dia juga ingin tahu, seberapa kuat Wu Chen saat ini. Keluarkan seluruh kekuatanmu. Berhentilah menggunakan sampah ini dan mempermalukan dirimu sendiri. Yang terpenting adalah telapak tangan heksagonal, seni memotong Suan Yuan. Tentu saja, ada banyak keterampilan ilahi lainnya di tubuhnya, dan dia belum sepenuhnya mengungkapkannya. Kekuatan keterampilan ilahi itu benar-benar mengerikan, sampai-sampai tidak terbayangkan. Kelopak mata Zhao Chonglou terkulai, dia menatap Wu Chen, dan karena bocah nakal ini ingin mencari kematian, maka jangan salahkan dia karena bersikap kejam. Nak, karena kamu bersikeras untuk mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Zhao Chonglou berteriak saat dia melangkah maju. Saat dia melakukannya, gelombang energi mengamuk meledak dari dalam tubuhnya. Melihat kekuatan ini, wajah semua orang sangat berubah. Kekuatan ini telah melampaui alam Laut Roh dan hampir tidak berbeda dari tahap bela diri sejati. Harus dikatakan bahwa Zhao Chonglou benar-benar layak menjadi seorang jenius yang tak tertandingi dari keluarga Zhao. Ekspresi Mu Yuxue juga menjadi gelap. Ketika Zhao Chonglou melepaskan ledakan kekuatan yang begitu dahsyat, dia sudah tahu, dengan kekuatannya, bahwa dia pasti tidak akan sebanding dengan Zhao Chonglou, dan pada daftar peringkat Gold Ranking, Zhao Chonglou berada di peringkat ke-15, dan dia berada di peringkat ke-27. Ini juga mencerminkan perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Dia tidak tahu apakah Wu Chen punya cara untuk menghadapinya. Apakah dia akhirnya akan melepaskan kekuatan penuhnya? Mata Wu Chen bergerak, alisnya sedikit berkerut, tetapi dia tidak takut. Tangan pemusnahan Yin Yang, Zhao Chonglou berteriak. Tubuhnya bergetar hebat saat dia segera menggunakan keterampilan pamungkasnya yang paling kuat. Setelah melihat ini, wajah semua orang tidak bisa tidak berubah. Tangan pemusnahan Yin Yang bukanlah keterampilan bela diri biasa, tetapi merupakan jenis keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat bumi, dan dalam keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat bumi, itu termasuk dalam tingkat apikal. Ketika tangan pemusnah Yin Yang muncul, seluruh ruang bergetar hebat. Gelombang demi gelombang energi mengerikan meletus keluar, menyebabkan ruang bergetar. Seolah-olah ruang tidak dapat menahannya dan akan hancur. Dan kemudian, yang mengejutkan semua orang, telapak tangan besar tiba-tiba muncul di langit. Telapak tangan ini sangat besar, dan cahaya hitam melonjak di sekitarnya saat menutupi langit dan menutupi bumi, menyebabkan seluruh telapak tangan tampak seperti tangan Dewa Iblis kuno, yang memiliki kekuatan absolut. Jadi ini tangan pemusnah Yin Yang. Ini terlalu kuat. Semua orang terkejut, mulut mereka menganga. Mereka tidak pernah mengira bahwa kekuatan Zhao Chonglou akan begitu kuat, mereka tidak dapat mempercayainya. Bocah,
kau pasti mati. Kebenciannya terhadap Wu Chen sekarang telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Sebelumnya, ketika dia ditampar di wajahnya oleh Wu Chen, itu hanyalah penghinaan besar baginya. Saat energi terus menyembur keluar, tangan hitam raksasa di udara, setelah menyerap begitu banyak energi, secara bertahap mulai mengeras juga. Energi yang mengerikan meledak keluar, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Nak, biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan teknik kekaisaran awan anginku yang unik. Melihat telapak tangan hitam besar itu perlahan mengembun, Zhao Chonglou yakin bahwa bahkan jika kultivasi Wu Chen sedikit lebih kuat, dia akan tetap sama seperti dia, dan tidak mungkin baginya untuk menjadi lawannya. Dalam menghadapi teknik pamungkas Zhao Chongtou yang mengerikan, Wu Chen tidak berani bersikap ceroboh sedikit pun. Dia berteriak keras saat kedua tangannya membentuk segel, dan kekuatan yang kuat keluar. Telapak tangan heksagonal. Telapak tangan heksagonal. Menghadapi tangan pemusnah yin yang milik Zhao Chonglou, Wu Chen sama sekali tidak ragu dan segera mengaktifkan telapak tangan heksagonal yang kuat. Dengan serangan seperti itu, langit dan bumi berguncang. Pada saat ini, banyak pasang mata terpaku ke langit, dan tidak berkedip. Dari kekuatan satu gerakan Wu Chen ini, orang dapat mengatakan bahwa kekuatan gerakan ini juga sangat mengerikan. Di udara, di atas Wu Chen, kekuatan telapak tangan yang besar juga secara bertahap terbentuk. Fluktuasi yang menakutkan menyapu dengan gila, memusnahkan segalanya. Di sisi lain, ekspresi Zhao Chonglou juga menjadi gelap, dia tidak pernah berpikir bahwa Wu Chen akan memiliki keterampilan unik yang begitu kuat, dan gerakan lawan, hanya dari kekuatannya saja, tidak kalah dengan miliknya. Sungguh tidak dapat dipercaya, bahwa seseorang yang lahir di negara kecil benar-benar akan memiliki keterampilan unik yang begitu kuat. Namun, jadi apa? Dia adalah seorang jenius dari Kekaisaran Awan Angin, dan kekuatannya juga hebat. Sebagai orang dari negara kecil, tidak peduli seberapa menantang bakatnya, dia tidak akan pernah bisa menandinginya. Ini adalah rasa percaya dirinya sebagai seorang jenius muda dari Kekaisaran Besar. Seorang jenius dari Kekaisaran Awan Angin pasti akan menekan para jenius dari negara lain. Ini tidak diragukan lagi. Tangan pemusnah Yin Yang. Zhao Chonglou berteriak, dia mengaktifkan tangan pemusnah Yin Yang dan menyerang Wu Chen dengan serangan terkuatnya. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Saat tangan pemusnah Yin Yang digunakan, ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat. Kekuatan yang mengerikan meledak dalam sekejap. Itu cukup untuk menghancurkan segalanya dan menghancurkan segalanya. Semua orang tidak bisa menahan napas ketika mereka melihat tangan iblis hitam yang sangat besar ini. Kekuatan semacam ini terlalu kuat. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Wu Chen, melihat gerakan itu, wajah Zhou Jie, Situ Jianan dan yang lainnya semuanya berubah. Jika mereka berada di posisi itu, mereka mungkin akan hancur menjadi bubuk halus dalam sekejap. Dia tidak bisa tidak khawatir untuk Wu Chen, apakah dia mampu menahan kekuatan seperti itu. Di sisi lain, kelopak mata Wu Chen juga berkedut hebat. Kekuatan gerakan Zhao Chonglou ini, terlalu kuat, dia tidak bisa ceroboh. Kekuatan ganda meledak. Menghadapi tangan pemusnah Yin yang milik Zhao Chonglou yang mengerikan, Wu Chen tidak ragu-ragu dan segera menggunakan kekuatan ganda. Saat kekuatan ganda muncul, ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat, seolah-olah tidak mampu menahan tekanan. Kekuatan yang mengerikan seperti itu membuat orang lain merasa terkejut di hati mereka, mereka juga sangat terkejut. Di bawah banyak tatapan di langit, kedua serangan kuat itu akhirnya bertabrakan seperti dua meteorit raksasa. Bang! Sebuah benturan yang seperti meteorit tiba-tiba muncul di udara. Seketika, kekuatan yang kuat meledak, menyapu seperti badai yang dahsyat. Cepat, mundur. Melihat itu, ekspresi semua orang berubah. Mereka tanpa sadar mundur dan meninggalkan pusat. Mereka tidak berani terus tinggal karena mereka takut terperangkap oleh energi penghancur dan mati dengan kejam. Kekuatan yang mengerikan meletus dari pusat tabrakannya, menelan ke empat arah saat menghancurkan semua yang ada di dunia. Ekspresi Zhao Chonglou tenggelam. Menurut perkiraan awalnya, ketika dia menggunakan gerakan ini, seharusnya semudah mencabut rumput kering. Tidak peduli seberapa kuatnya kekuatan Wu Chen, dia pasti bukan tandingannya. Namun, kenyataan telah menamparkan wajahnya dengan kejam, karena di tubuh Wu Chen,
ada juga jurus pamungkas yang sama kuatnya yang benar-benar menghalangi jurus pamungkasnya. Haha, jurus unikmu biasa saja. Wu Chen tersenyum tipis. Mendengar itu, Zhao Chonglou menjadi marah, dan berteriak, "Nak, jangan terlalu sombong." Wu Chen tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengaktifkan teknik tubuh emas abadi dan kekuatan dahsyat meledak, membentuk banyak sinar cahaya keemasan yang cemerlang yang memenuhi permukaan tubuhnya. Di bawah infus energi yang begitu kuat, kedua tangannya berubah menjadi tangan emas. Dengan teknik tubuh emas abadi yang menembus tahap ketiga, dia sudah mampu mengubah kedua tangannya menjadi emas dan menjadi lengan emas yang tidak bisa dihancurkan. Sambil tersenyum tipis, sosok Wu Chen melintas saat dia bergegas seperti kilat, menggambar garis emas di udara. Kekuatan dahsyat terus-menerus meledak dengan kekuatan tak terbatas. Sangat cepat, wajah Zhao Chonglou berubah, dia tidak menyangka kecepatan Wu Chen begitu cepat, seperti kilat. Bang! Sebuah tinju emas mendarat di tubuhnya dan membuatnya terbang. Dia meludahkan seteguk darah yang mewarnai langit. Apa? Melihat Zhao Chonglou terlempar dan dia memuntahkan darah, semua orang sangat terkejut dan melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Sialan! Di udara, Zhao Chonglou terlempar 30 meter ke belakang sebelum ia berhasil menghentikan gerakan mundurnya. Wajahnya pucat pasi, dan amarahnya meningkat dengan cepat. Hur-hur! Setelah serangan yang berhasil, Wu Chen bergegas mendekat. Karena ia telah berhasil, ia tidak bisa bersikap sopan lagi dan ingin menghancurkan lawannya sepenuhnya dalam sekali serangan. Bang! Serangan kuat lainnya, tiba-tiba menyerang, menyebabkan Zhao Chonglou dipukul sekali lagi, dan tubuhnya terlempar keluar lagi. Anak nakal sialan, ini sudah keterlaluan. Zhao Chonglou meraung marah. Ia belum pernah dipukuli seburuk ini dalam hidupnya sebelumnya. Namun, satu-satunya respons yang ia dapatkan adalah dua tinju besar. Ah! Zhao Chonglou terlempar sekali lagi saat ia berteriak dengan menyedihkan. Tinju Wu Chen sangat kuat dan sangat menakutkan. Bahkan ia tidak dapat menangkisnya dan dipukul sampai ia memuntahkan darah. Jangan memprovokasi saya. Jika Anda memprovokasi saya, Anda akan menyesalinya. Ia adalah seorang jenius yang tak tertandingi dari Kekaisaran Awan Angin, jumlah keterampilan pamungkas yang ia miliki di tubuhnya tidak terhitung banyaknya. Yin Yang Extinction Hand yang baru saja dia gunakan bukanlah jurus pamungkas terkuatnya, dan begitu dia menggunakan jurus pamungkas terkuatnya, apalagi satu Wu Chen, bahkan 10 jurus pun tidak akan bisa menandinginya. Namun, Wu Chen tidak peduli padanya. Sambil melambaikan tangan emasnya, dia berulang kali memukulkan tinjunya. Tinjunya telah diperkuat oleh teknik tubuh emas abadi, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Hanya dengan menggunakan tinjunya, dia mampu menaklukkan ahli manapun. Pada saat ini, semua orang tercengang, apa yang sedang terjadi. Zhao Chonglou sebenarnya sedang ditekan oleh seseorang, dan tidak ada perlawanan sama sekali. Bang! Tepat pada saat ini, tinju ganas lainnya menyerang, menghantam tubuh Zhao Chonglou dengan keras. Zhao Chonglou tidak dapat bertahan lagi dan jatuh dari udara. Tatapan semua orang menjauh saat Zhao Chonglou jatuh. Ketika mereka melihat Zhao Chonglou telah tersungkur ke tanah dan seluruh tubuhnya dipenuhi luka, pupil mereka mengecil dan dipenuhi rasa takut. Hasil ini dapat dikatakan sama sekali di luar dugaan mereka. Awalnya, mereka mengira bahwa dengan kekuatan Zhao Chonglou, mengalahkan Wu Chen akan menjadi tugas yang mudah, dan sama sekali bukan masalah, tetapi kenyataan telah mempermainkan mereka. Di bawah kekuatan tinju Wu Chen, Zhao Chonglou sama sekali tidak memiliki sedikit pun perlawanan, dan dia bahkan tidak memiliki cukup waktu untuk mengeksekusi teknik bela diri tingkat bumi tingkat lanjut dan jurus-jurus tingkat tinggi. Dia benar-benar menang. Milan menepuk dadanya, dan menatap Wu Chen, penuh ketidakpercayaan. Kekuatan Zhao Chonglou begitu kuat sehingga bahkan tahap bela diri sejatinya bukanlah lawannya, namun sekarang dia telah dikalahkan oleh Wu Chen. Di mata mereka, ini sungguh tak masuk akal. Mu Yuxue juga sama, meskipun dia memiliki sedikit pemahaman tentang Wu Chen dan tahu bahwa kekuatannya kuat, jauh melampaui levelnya, dia tidak menyangka bahwa bahkan Zhao Chonglou bukanlah lawannya. Harus diketahui bahwa Zhao Chonglou adalah ahli peringkat ke-15 dari peringkat emas, dan bahkan ahlinya, bukanlah lawannya. Menang, Wu Chen menang.
Mereka tidak pernah bermimpi akan ada hari ketika seseorang muncul di kerajaan Ki Agung mereka. Tidak disangka mereka akan mampu melawan ahli muda seperti Kekaisaran Awan Angin, dan bahkan melampaui lawan mereka. Jika kabar ini tersebar, keributan besar macam apa yang akan terjadi, dan mereka sama sekali tidak berani membayangkannya. Enyahlah, Wu Chen tidak membunuh orang-orang ini, karena mereka semua adalah anggota keluarga Zhao, dan keluarga Zhao adalah klan bergengsi dengan prestise tinggi, jadi tidak ada yang berani menyinggung mereka. Jika dia satu-satunya, dia tidak akan takut, tetapi sekarang alam rahasia bulan yang mendalam akan segera dibuka, jumlah orang yang datang ke Kekaisaran Awan Angin juga meningkat. Namun, bahkan jika dia tidak membunuh orang-orang ini, itu tidak berarti bahwa orang-orang ini dapat terus bertindak sesuka hati mereka. Jika mereka tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan, belajar dari kesalahannya, dan menahan tindakannya, maka masalah ini akan berakhir. Namun, jika orang-orang ini masih ingin menimbulkan masalah baginya, maka dia tidak akan keberatan memulai pembantaian. Kakak kedua, sambil memeluk tubuh Zhao Chonglou yang terluka parah, Zhao Qian dan yang lainnya pergi dengan murung. Kali ini, keluarga Zhao mereka benar-benar kehilangan keluarga nenek mereka. Zhou Jie, Situ Jianan, apakah kalian baik-baik saja? Wu Chen turun dan datang ke sisi mereka. Kami baik-baik saja, Wu Chen, terima kasih. Zhou Jie sangat berterima kasih. Itu semua berkat Wu Chen kali ini dia ada di sini, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Baguslah kalian baik-baik saja. Baguslah kalian baik-baik saja. Wu Chen menatap mereka. Luka Situ Jianan dan yang lainnya tidak serius, jadi tidak ada masalah besar. Seperti yang diharapkan, berita tentang apa yang telah terjadi dengan cepat menyebar dan menyebabkan kehebohan. Dalam sekejap, semua jalan, gang, restoran, dan penginapan semuanya membicarakan apa yang telah terjadi. Hehe, kamu benar-benar menjadi terkenal begitu saja. Saat ini, kupikir semua orang di kota kuno angin dan awan tahu tentangmu. Mu Yuxue terkekeh. Wu Chen mengangkat bahunya, awalnya dia ingin bersikap rendah hati dan tidak menarik terlalu banyak perhatian di Wind Cloud Empire, tetapi sekarang, tampaknya keinginannya telah sia-sia. Apakah menurutmu aku menginginkannya? Mendengar itu, Milan juga tertawa, dan berkata, kakak yang tampan, dengan kekuatan dan caramu menangani berbagai hal, sulit untuk menimbulkan sensasi bahkan jika kamu tidak menginginkannya. Mengenai hal ini, Mu Yuxue sangat setuju dengan mereka. Kekuatan Wu Chen sangat kuat, dan melalui masalah Xiao Yuefeng dan Zhao Chonglou, dia telah sepenuhnya mengungkapkan bahwa bahkan tahap bela diri sejati rata-rata bukanlah tandingannya, dan yang lebih mengejutkan adalah bahwa asal-usul pihak lain sebenarnya berasal dari negara kecil. Seseorang dari negara kecil benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan, jika itu orang lain, mereka tidak akan mau mempercayainya. Namun, kali ini kamu benar-benar telah menyinggung keluarga Zhao milikmu ini. Reputasi terbesar dari klan besar pasti akan menemukan cara untuk mendapatkannya kembali. Sebaiknya kamu memikirkan cara untuk menghadapi pembalasan dari keluarga Zhao. Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh, apa yang bisa kita lakukan, kita bisa menggunakannya sebagai pertahanan kita bisa menggunakannya sebagai pertahanan kita. Zhou Jie, Situ Jianan dan yang lainnya adalah teman-temannya, jadi dia pasti akan menyelamatkan mereka. Adapun keluarga Zhao, dia tidak terlalu peduli tentang hal itu, jika pihak lain tahu bagaimana cara menahan murid-murid keluarganya, maka dia tidak akan bertanya lagi. Namun, jika mereka tidak mengerti hal ini, dan ingin mencari masalah dengannya, maka, dia tidak keberatan membiarkan pisau pembunuh naga miliknya berlumuran darah. Milan berkata, kakak yang tampan, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah ini, meskipun keluarga Zhao kuat, memiliki fondasi yang dalam, dan banyak ahli yang hadir, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan begitu saja, terutama ahli dari generasi yang lebih tua. Ketika mereka menyerang, mereka akan sering dibatasi oleh banyak kondisi, dan dalam keadaan normal, selama semuanya berada dalam kendali mereka, ahli dari generasi yang lebih tua tidak akan bertindak. Mengenai hal ini, Wu Chen tidak berkomitmen, yang disebut ahli dari generasi yang lebih tua tidak akan membantu, itu hanya omong kosong. Sepanjang perjalanan ke sini, dia telah bertemu dengan banyak ahli dari generasi yang lebih tua, dan setiap kali,
dia harus menggunakan sejumlah besar kekuatan mental untuk memusnahkan mereka. Karena ahli dari generasi yang lebih tua tidak bergerak, maka hanya ada satu orang yang dapat bergerak melawanmu, yaitu Zhao Dongsu. Zhao Dongsu bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh, saudara yang tampan, lebih baik kamu sedikit berhati-hati. Juga pernah mendengar tentang Zhao Dongsu. Dia adalah jenius nomor satu dari keluarga Zhao, dan juga salah satu dari 10 ahli muda hebat dari Kekaisaran Awan Angin. Dia memiliki bakat luar biasa dan kultivasi yang kuat, dan 3 bulan yang lalu, dia telah menembus tahap bela diri sejati. Mu Yuxue juga menambahkan, benar, sudah lama sejak Zhao Dongsu menembus tahap bela diri sejati. Kekuatan orang ini sangat kuat, dikatakan bahwa bahkan langit kedua kekuatan sejatinya tidak sebanding dengan Zhao Dongsu. Wu Chen mengerutkan kening, di dunia ini, dia bukan satu-satunya orang yang menghadapi tantangan tingkat tinggi, banyak ahli muda. Misalnya, Zhao Chonglou yang telah dikalahkannya sebelumnya, memiliki kekuatan yang bahkan lebih kuat daripada beberapa tahap bela diri sejati, dan bakat Zhao Dongsu bahkan lebih tinggi dari Zhao Chonglou. Namun, menurut pengetahuannya, Zhao Dongsu tampaknya tidak berada di kota kuno angin dan awan, dan dia tidak tahu di mana dia saat ini. Milan menjabat tangannya, dan berkata, jangan pikirkan masalah-masalah itu, kamu harus memikirkan cara bermain. Akhir-akhir ini, ada banyak kegiatan di kota kuno angin dan awan, semua toko besar dan pusat perbelanjaan telah mencoba merekrut dan menjual produk mereka. Ada begitu banyak hal menyenangkan untuk dilakukan, jadi mengapa repot-repot memikirkan hal-hal yang merepotkan dan menyusahkan. Mu Yuxue melotot padanya. Dia kehilangan kata-kata terhadap Milan dan telah memikirkan cara untuk bermain dengannya sejak saat itu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia berhasil berkultivasi ke tingkat puncak Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh. Aktivitas berbelanja dan mal. Ketika Milan tidak menyebutkannya, dia sebenarnya sudah lupa. Teknik tubuh emas abadi miliknya saat ini telah menembus tahap ketiga dan formula Phoenix Api juga telah menembus alam tahap kedua. Teknik tubuh emas abadi adalah sesuatu yang diperlukan untuk 3 tahap pertama, jadi itu tidak terlalu rumit dan mencarinya tidak terlalu sulit. Namun, begitu seseorang mencapai alam keempat, kesulitannya akan meningkat drastis, dan bahan-bahan yang dibutuhkan akan sangat berharga. Selain itu, agak langka dan sulit untuk menemukan semuanya, jadi ini adalah kesulitan utama dalam mengolah tahap keempat dan selanjutnya. Namun, ada satu hal yang sangat merepotkan, dan itu adalah garis keturunan Phoenix. Garis keturunan seperti ini terlalu langka, dan sangat sulit ditemukan. Bahkan setelah Wu Chen mencari begitu lama, dia masih hanya melihat satu makhluk yang memiliki garis keturunan Phoenix di dalamnya. Ini adalah kota kuno angin dan awan, ibu kota Kekaisaran Awan Angin, yang juga bisa dikatakan sebagai pusat seluruh wilayah Hengling. Ada banyak hal langka dan berharga yang dapat ditemukan di sini, dan hal-hal yang dibutuhkan Wu Chen, mungkin benar-benar ditemukan di sini. Selain itu, alam rahasia bulan yang mendalam akan segera dibuka, dan dia juga harus memasukinya. Setelah berkultivasi selama 4 bulan, alam rahasia bulan yang mendalam itu bukanlah ruang dunia luar, dan tidak ada pasar yang tepat. Begitu dia masuk, dia akan benar-benar terputus dari dunia luar. Oleh karena itu, jika dia melewatkan kesempatan ini dengan kota kuno angin dan awannya dan ingin menerobos ke alam berikutnya, tidak diketahui berapa lama lagi dia harus menunggu. Milan, omong kosong apa yang kamu pikirkan? Sekarang alam rahasia bulan yang mendalam akan segera diaktifkan, ada bahaya di mana-mana, dan kamu tidak ingin meningkatkan kekuatanmu sendiri, kamu hanya ingin bermain-main. Kamu ingin menyesatkan Wu Chen, jangan katakan bahwa kamu mengenalku. Mendengar ini, Milan tidak senang, dan berkata, memangnya kenapa kalau aku bermain-main, ini namanya bersantai, apa kau mengerti? Mu Yuxue mengerucutkan bibirnya. Dia jelas suka bermain-main, tetapi dia masih harus mencari alasan untuk dirinya sendiri. Namun, kata-kata Milan berikutnya membuatnya sangat gembira. Aku baru saja menemukan sebuah berita. Sepertinya rumah lelang Laut Berawan sedang mengadakan lelang berskala besar. Lelang, dan mata Wu Chen berbinar. Lelang, ini adalah tempat yang bagus untuk mencari harta karun. Milan, apakah yang kau katakan benar? Apakah benar-benar ada lelang berskala besar? Mu Yuxue segera bertanya. Tanpa diduga,
Milan hanya mendengus dingin dan berkata, bukankah kau baru saja mengatakan bahwa aku orang yang suka bermain-main, dan itu hanya membuang-buang waktu. Mengapa kau masih ingin tahu lebih banyak tentang ini? Mu Yuxue tercengang dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Palsu. Milan menoleh, dan tidak repot-repot memperhatikan Mu Yuxue lagi. Setelah melihat ini, Wu Chen hanya menggelengkan kepalanya sedikit, dan tidak membuka mulutnya untuk menasihati, karena dia tahu bahwa mereka berdua memiliki hubungan yang baik satu sama lain, dan tidak membutuhkannya untuk menasihati mereka sebaliknya, dan tidak akan butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk berdamai. Nona Mi, kapan lelang skala besar di rumah lelang laut berawan akan dimulai? Rumah lelang skala besar, ini adalah kesempatan langka untuk berburu harta karun. Itu tidak bisa dilewatkan. Milan berkata, 3 hari kemudian, aku mendengar bahwa rumah lelang laut berawan telah berinvestasi cukup banyak kali ini, ada banyak hal baik di sana, dan hanya kau yang bisa memikirkannya, tidak ada yang tidak bisa kamu lihat. Saat ini, alam rahasia bulan yang mendalam akan segera terbuka dan semua orang dari seluruh tempat berbondong-bondong ke sana. Ini adalah kesempatan langka untuk mendapatkan banyak uang dan menghasilkan banyak uang, dan tidak ada pedagang yang mau melewatkannya. Yuxue, berapa banyak perak yang kau bawa kali ini? Mu Yuxue mengerutkan kening dan menghitung dalam hatinya. Kemudian, dia berkata, seharusnya sekitar 2 juta perak dan 3.500 emas. Itu sangat sedikit. Apakah kau tidak melamar ke keluarga? Dengan kekayaan Mu Yuxue, itu hanya akan menjadi 5.500.000 emas, karena 1 emas setara dengan 1.000 perak. Tidak, aku tidak tahu. Akan ada lelang besar kali ini. Ditambah lagi, mungkin aku tidak akan membeli apapun. Meskipun barang-barang dalam lelang itu banyak dan sangat berharga, barang-barang itu belum tentu cocok untuknya. Barang-barang itu tidak cocok untuknya, jadi bahkan jika dia membelinya, apa gunanya? Kalau begitu, sayang sekali. Kali ini, aku sudah mengajukan permohonan 10.000 emas dari klan. Selain kekayaanku sendiri, aku punya sekitar 16 juta perak. 16 juta perak bisa membeli banyak barang. Kakak yang tampan, bagaimana denganmu? Berapa banyak perak yang kau bawa? Menurut perkiraannya, Wu Chen jelas tidak punya banyak perak, dan dia menganggap bahwa dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Mu Yuxue, karena dia mendapat dukungan dari keluarga besar yang mendukungnya dari belakang, dan memiliki sumber daya keuangan yang sangat melimpah. Apa yang dimiliki Wu Chen, dia hanya punya keluarga kecil, dan aset keuangannya tidak melebihi 300.000 tael perak. Wu Chen berpikir sejenak, lalu memberikan perkiraan kasar, 10 juta perak. 10 juta perak, sebanyak itu, 10 juta tael perak, ini bukan jumlah yang kecil. Bahkan dengan tahap bela diri sejati yang normal, dia tidak akan mampu mengeluarkan perak sebanyak ini, dan untuk Milan, meskipun dia memiliki 16 juta tael perak, dari semua tael perak, 10.000 tael emas berasal dari klan. Dengan kekayaan pribadinya, ini hanya sekitar 6 juta tael perak, dan Wu Chen tidak memiliki dukungan dari klannya. Banyak, Wu Chen tersenyum dalam hati. Apa yang baru saja dia katakan hanyalah jumlah perak pada dirinya. Selain perak, ada juga lebih dari 20.000 emas. Semua ini bertambah menjadi total lebih dari 30 juta perak. Hehe, aku tidak akan pernah berpikir bahwa selain tampan dan memiliki kekuatan luar biasa, saudara lelaki tampan itu juga seorang taipan. Wu Chen memutar matanya dan mengabaikannya. Pada hari kedua, Wu Chen menerima kartu undangan dari keluarga Zhao, dan diundang ke perjamuan keluarga Zhao. Mengenai kartu undangan ini, dia tentu saja tidak mempedulikannya, dan langsung membuangnya, seolah-olah dia belum pernah menerimanya sebelumnya. Tentu saja, selain garis keturunan Phoenix, yang merupakan kunci untuk mengolah formula Phoenix api, tidak mudah untuk menemukannya. Mengenai bahan-bahannya, Wu Chen sudah siap secara mental untuk itu. Namun, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mengolah teknik tubuh emas abadi, juga tidak semudah itu. Dia telah mencari di semua toko besar dan pusat perbelanjaan di kota kuno angin dan awan selama 3 hari, tetapi dia hanya menemukan 50 jenis bahan, dan masih ada 31 jenis bahan yang hilang dari 81 bahan yang dibutuhkan untuk mengolah alam keempat. Ini membuatnya agak kecewa,
karena bahkan tempat seperti kota kuno angin dan awan tidak dapat menemukan semua bahan yang dibutuhkan, apalagi tempat-tempat lain. 3 hari berlalu dengan cepat. Hari ini, pagi-pagi sekali, Wu Chen dan yang lainnya makan di sebuah penginapan sebelum menuju ke pelelangan. Hari ini adalah hari pelelangan. Segera, mereka tiba di rumah pelelangan. Saat itu, ada banyak orang yang hadir, semuanya datang untuk pelelangan, berharap menemukan beberapa harta untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ayo, kita ke kamar pribadi. Di tempat seperti rumah lelang, kamar pribadi lebih baik, lebih tenang, tetapi karena mereka berjumlah 8 orang, mereka meminta 2 kamar. Wu Chen, Mu Yuxue, Milan dan yang lainnya berada di satu kamar, sementara Zhou Jie dan Situ Jianan berada di kamar lain. Di ruang pribadi nomor 36, duduk beberapa orang. Ayah, orang-orang tadi adalah Wu Chen, Zhou Jie, dan yang lainnya. Seorang pria parubaya duduk di kursi kulit yang empuk, dan ada aura tajam yang tak terlukiskan terpancar darinya. Aura ini sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada aura Gubatian. Pria muda ini mengenakan pakaian yang sangat mewah, dan penampilannya agak tidak asing. Jika Wu Chen ada di sini, dia pasti bisa mengenali bahwa orang ini adalah Zhao Chonglou, seorang jenius tak tertandingi dari keluarga Zhao yang pernah dikalahkannya sebelumnya. Karena dia adalah Zhao Chonglou, maka identitas pria parubaya ini dapat dengan mudah terungkap. Dia adalah patriark keluarga Zhao saat ini, Zhao Fengguo. Siapa kedua gadis yang bersamanya? Zhao Fengguo bertanya. Zhao Chonglou menjawab, ayah, salah satu dari mereka adalah anggota klanmu dari dinasti Laut Pasang, yang lainnya adalah anggota klan Mi dari dinasti Milan. Keluarga Mi, bukankah itu keluarga kerajaan Milan? Zhao Chonglou menganggukkan kepalanya, dan berkata, ayah, Anda benar. Ayah dari wanita ini adalah Raja Selatan yang teguh dari dinasti Milan, dia sendiri juga dianugerahi gelar Tuan Daerah. Putri, Zhao Fengguo tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya menunggu dengan tenang hingga pelelangan dimulai. Tak lama kemudian, waktunya habis. Pada saat ini, seorang wanita cantik perlahan berjalan menuju panggung. Begitu melihatnya mendekat, semua orang di kerumunan tahu bahwa pelelangan akan segera dimulai. Bukankah ini Nona Ya Fang, salah satu wanita tercantik di kota kuno angin dan awan kita? Hehe, saya tidak pernah menyangka bahwa Nona Ya Fang akan menjadi orang yang mengelola pelelangan, ini hebat. Bahkan jika Nona Ya Fang mengelola pelelangan dan tidak membeli apapun, akan lebih baik untuk datang dan melihatnya. Ya, Wu Chen mengangkat bahunya. Apakah wanita ini cantik atau tidak ada hubungannya dengan dia. Halo semuanya, selamat datang di Balai Lelang Cludy Ocean kami, untuk berpartisipasi dalam lelang tahun ini. Saya He Ya Fang, dan diundang untuk menjadi tuan rumah lelang ini. Berdiri di panggung lelang, He Ya Fang memperkenalkan dirinya dengan sederhana. Suaranya yang lembut, melalui pantulan kristal, tersampaikan dengan jelas ke telinga semua orang. Semua orang bersemangat, mereka menatap He Ya Fang tanpa berkedip. Dia sangat cantik, hanya dengan melihatnya saja sudah cukup untuk membuat mereka bangga. Sebelum pelelangan, biar ku jelaskan, pelelangan ini dibagi menjadi 3 babak, emas, perak, dan uang kertas, harga tukarnya sama dengan harga pasar, perak dan uang kertas nilainya sama, dan 1 tael emas setara dengan 1000 tael perak, tentu saja, jika ada koin kristal, itu akan menjadi yang terbaik, 1 akan setara dengan 1000 tael emas. Ketika kata-kata ini diucapkan, kerumunan itu menjadi gempar. Koin kristal, lelucon macam apa itu? Di bawah tahap pencapaian astral, bisakah orang lain memiliki koin kristal? Itu benar, sesuatu seperti koin kristal, hanya mereka yang berada di tahap pencapaian astral dari tahap pencapaian astral dan mereka yang berada di atas alam itu yang layak memilikinya. Di antara kita semua, tidak ada dari kita yang memiliki sesuatu seperti itu. Di ruang pribadi, Wu Chen sedikit mengernyit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Perak dan uang kertas perak, itu semua adalah mata uang kelas rendah, dan biasanya hanya beredar di antara para kultivator di bawah tahap bela diri sejati, dan tidak lebih berharga daripada emas. Namun, begitu mereka mencapai tahap bela diri sejati, mata uang yang biasanya beredar bukanlah perak, melainkan emas. Ini karena hanya emas yang layak untuk status mereka.
Sedangkan bagi mereka yang memiliki tahap pencapaian astral yang lebih tinggi dan alam di atasnya, mereka akan menggunakan mata uang yang lebih tinggi. He Yafang tertawa tetapi tidak keberatan, dan melanjutkan, tentu saja, jika kalian memiliki barang berharga yang perlu dilelang, kalian juga dapat membawanya untuk dilelang. Aturan keuntungan rumah lelang kami sama dengan aturan lelang lainnya, keuntungan kurang dari 1 juta perak, dan keuntungan 20%, keuntungan antara 1 juta dan 5 juta, dan keuntungan 15%, dan keuntungan antara 5 juta dan 10 juta, dan keuntungan lebih dari 10 juta, keuntungan 5%. Menghasilkan uang adalah cara terpenting bagi mereka untuk menghasilkan uang. Beginilah cara rumah lelang mereka menghasilkan uang. Semua orang diam-diam terdiam. Keuntungan ini terlalu kejam. Tidak heran lelang itu sangat menguntungkan. Itu adalah salah satu industri paling menguntungkan di benua itu. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa dan dengan sabar menunggu. Baiklah, aku tidak akan membuang-buang kata lagi. Ini barang lelang kita. Setelah berkata demikian, seorang pelayan cantik berjalan perlahan sambil membawa nampan yang sangat indah. Keheningan menyelimuti aula lelang satu demi satu. Mereka semua tahu bahwa waktu untuk lelang yang sebenarnya telah tiba. Ini adalah barang lelang pertama kita, peta wilayah Hengling. Peta ini sangat terperinci, semua negara di wilayah Hengling kita, serta daerah sekitarnya, dicatat secara terperinci. Harga awalnya adalah 10.000 perak, setiap kenaikan tidak kurang dari 1.000 emas, siapapun yang tertarik dapat menawar untuk itu. He Yafang mengeluarkan sebuah gulungan dan memperkenalkannya sambil membukanya. Cek, dan di sini aku bertanya-tanya harta apa itu? Jadi itu hanya peta yang rusak. Peta yang rusak harganya 10.000 tael perak. Rumah lelang ini benar-benar bukan tempat biasa. Di luar, aku bisa mendapatkan peta yang bagus hanya dengan 100 koin perak. Tapi di sini, aku butuh 10.000 koin perak. Ini benar-benar terlalu gelap. Ya, semua orang mulai berbicara sekaligus, mengungkapkan rasa jijik mereka. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang tertarik dengan peta ini, dan menatapnya. Mendengar diskusi semua orang, He Yafang sama sekali tidak cemas. Di dalam wilayah Hengling, ada hubungan yang rumit antara negara-negara, antara wilayah-wilayah, beberapa tempat adalah tempat yang berbahaya, sementara yang lain adalah tempat yang berbahaya. Semua ini harus dipertimbangkan, untuk mendapatkan pengalaman tanpa panduan peta, itu tidak mungkin. 10.000 perak, 11.000 perak, segera, seseorang menyebutkan harganya. Jika seseorang ingin melakukan perjalanan jauh, akan sangat sulit untuk melakukannya tanpa panduan peta. Sial, benar-benar ada orang yang membelinya. Tentu saja, tanpa petunjuk peta, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Tentu saja aku tahu pentingnya peta, tetapi tidak perlu menghabiskan uang sebanyak itu. 10.000 tael perak seharusnya cukup untuk membeli 100 set peta yang bagus. Mereka bersedia membayarnya, apalagi yang bisa mereka lakukan. Aku hanya menonton dan tidak berbicara. Wu Chen menggelengkan kepalanya, dia sama sekali tidak tertarik dengan peta itu. Sebentar lagi, dia akan meninggalkan kekaisaran awan angin, dan peta wilayah Hengling ini, baginya, tentu saja tidak berharga sama sekali. Atas tawaran beberapa orang, peta ini dibeli oleh seorang kultivator Empyrean kelima dari tahap rotasi roh seharga 27.000 perak.